Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bu Untari dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan gaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ingatkan kepada kalian untuk mengisi absensi yang sudah tersedia di Moodle ya. Setelah itu baru kalian menyimak materi ini. Silakan untuk disimak. Oke. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang apa itu pengertian Hindu dan apa itu pengertian Buddha, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Hindu-Buddha. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, ternyata masuknya Hindu-Buddha di Nusantara itu memberikan pengaruh cukup besar terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, tapi masyarakat di Indonesia itu sudah memiliki lokal genius. Apa itu lokal genius? Yaitu sebuah kecakapan dalam menerima kebudayaan asing dan mengolahnya sehingga menjadi kebudayaan yang selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi nanti mereka tidak menelan mentah-mentah kebudayaan yang terdapat yang dibawa oleh agama Hindu-Buddha ini, tapi mereka akan akulturasikan dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Oke. Nah, contoh yang pertama adalah di bidang agama. Kita bisa lihat ya, kita sudah pelajari di semester 1 tentang apa itu animisme dan apa itu dinamisme, merupakan sebuah kepercayaan asli dari Indonesia atau dari Nusantara. Sedangkan sejak adanya agama Hindu, masyarakat tetap masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, sehingga ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, itu ada akulturasi. Nah, akulturasinya mereka tetap percaya dengan roh nenek moyang dan lain sebagainya. Itu di bidang agama. Jadi, kalau misal kalian perhatikan agama Hindu di Nusantara dengan agama Hindu di India, di mana tempat agama itu berasal, itu cukup berbeda karena di Indonesia agama Hindunya telah berakulturasi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lanjut di bidang politik atau pemerintahan. Pada semester awal kita sudah belajar bagaimana sistem pemerintahan di Nusantara sebelum Hindu-Buddha datang, yaitu menggunakan sistem kepala suku atau primus inter pares, di mana yang terkuat, baik itu kuat secara fisik maupun secara pengaruh, dialah yang dipilih menjadi seseorang pemimpin dalam kelompok. Nah, setelah Hindu-Buddha masuk, sistem kepercayaan berubah menjadi sistem kerajaan, yang tadinya jadi kepala suku dipilih berdasarkan kekuatan atau pengaruh. Sekarang ketika Hindu-Buddha masuk merupakan sistem kerajaan, di mana raja tidak lagi dipilih oleh rakyat tapi berdasarkan keturunan. Nah, sistem pemerintahan kerajaan itu pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang India. Sebelumnya masyarakat Indonesia masih kelompok bersuku-suku. Nah, kepala suku kemudian diangkat menjadi seorang raja, kemudian dianggap suci dan dianggap keturunan dewa dan yang lain sebagainya, sehingga anak keturunannya nantilah yang akan menjadi raja berikutnya dan raja berikutnya. Seperti itu. Kemudian lanjut kita ke bidang arsitektur. Kita bisa lihat mungkin beberapa dari kalian atau sudah pernah mengunjungi Candi Borobudur atau mungkin ada yang sudah berkali-kali. Nah, Candi Borobudur merupakan salah satu contoh secara nyata bidang arsitektur pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara itu sangat jelas pada candi. Tapi kalau misal kalian perhatikan, di India candi tidak seperti di Indonesia candinya. Jadi di Indonesia itu masih mendapat pengaruh dari budaya megalitikum yang sudah pernah dijelaskan di semester awal, yaitu budaya megalitikum di mana bangunan batu-batu besar untuk menunjang sistem kepercayaan mereka. Ada salah satu bangunan namanya Punden Berundak. Nah, Punden Berundak inilah yang kemudian diadopsi oleh masyarakat dan diakulturasikan dengan kebudayaan candi. Itu. Kemudian lanjut di
Bidang sosial. Nah, pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia terlihat dari adanya sistem kasta, sedangkan kebudayaan Buddha terdapat biksu dan biksuni, dan upsaka atau upsika, masyarakat Buddha pada tingkatan yang masih seperti masyarakat kebanyakan. Nah, bisa dilihat ya, ada tingkatan-tingkatan sistem kasta di bidang sosial, terutama di agama Hindu. Ada yang pertama adalah Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan terakhir adalah Sudra. Sebelumnya, masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem kasta ini. Oke, lanjut. Nah, di bidang seni, pengaruh di bidang kesenian dapat dilihat dari relief candi. Jadi, candi, kalau misal kalian perhatikan, kalau misal kalian pergi ke sebuah candi, pasti mereka memiliki relief yang membentuk sebuah cerita atau membentuk sebuah pesan. Nah, itu contoh di bidang relief ya. Kemudian ada juga di bidang seni rupa patung. Adanya patung itu dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian masuknya epos Ramayana dan Mahabharata. Nah, Ramayana dan Mahabharata itu merupakan pengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Oke, lanjut di bidang bahasa, aksara, dan sastra. Nah, sebelum masuk agama Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal aksara. Kemudian bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dibawa dari India. Nah, dengan adanya ditemukannya huruf Pallawa ini, terutama di prasasti Yupa yang sudah kita jelaskan pada minggu lalu, itu menjadi tonggak sejarah Indonesia dari mulai zaman praaksara menjadi zaman aksara. Nah, ditemukannya bahasa ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada saat itu. Bahasa inilah yang kemudian digunakan oleh raja, brahmana, dan pujangga untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa besar. Nah, peristiwa besar ini kemudian mereka abadikan baik di prasasti maupun di kitab. Itu contoh di bidang bahasa, aksara, dan sastra. Oke, lanjut kita di bidang pendidikan. Pendidikan diawali dengan kedatangan pendeta India yang masuk ke Indonesia. Kemudian mereka mendirikan tempat-tempat pendidikan agama Hindu-Buddha yang disebut pasraman. Nah, selain agama, pelajar juga diajari ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa setempat sehingga mudah dipahami. Kalau misal kalian ingin lihat bagaimana pasraman itu seperti apa, kalian bisa lihat di Bali. Jadi, di Bali ada beberapa sebuah sistem pendidikan yang masih berbentuk pasraman. Mirip seperti pesantren, hanya dia bercorak Hindu. Mereka menginap, mereka boarding di situ, dan lain sebagainya. Pengetahuan agama, kemudian pengetahuan tentang kehidupan, semua dipelajari di pasraman ini. Nah, inilah pengaruh di bidang pendidikan. Lanjut, pengaruh di bidang penanggalan. Nah, dalam agama Hindu dikenal tahun Saka, yaitu dimulai pada tahun 78 Masehi. Di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, tahun Saka ditambahi dengan penanggalan lokal. Seperti yang tadi Bu jelaskan, tidak mentah-mentah semuanya ditelan oleh bangsa Indonesia, melainkan diakulturasikan dengan kebudayaan lokal. Nah, Ibu pernah menjumpai, yaitu di suku Tengger, di mana penanggalan Saka itu berbeda dengan penanggalan Saka Hindu pada umumnya, karena mereka kolaborasikan, mereka akulturasikan dengan penanggalan Tengger seperti upacara-upacara di Gunung Bromo itu. Nah, selain itu ditemukan juga candra sengkala atau angka-angka yang disimbolkan dengan kata-kata atau gambar. Contohnya adalah candra sengkalanya Majapahit ya, candra sengkala sirna ilang kertaning bumi. Nah, itu adalah sebuah petunjuk di mana runtuhnya sebuah kerajaan Majapahit yang sudah dibahas oleh kelompok kerajaan Majapahit pada pekan lalu ya. Lanjut lagi, kemudian di sistem tata bangunan kota. Nah, pada masa sebelum Hindu-Buddha, masyarakat belum mengenal apa itu arsitektur. Kemudian setelah masuk, mereka mulai mengenal bagaimana bangunan yang lebih kompleks, rapi, dan bernilai tinggi. Contoh yang paling nyata adalah tata kelola keraton. Kalau misal kalian perhatikan, di beberapa kota yang masih ada keratonnya seperti Jogja, Solo, atau mungkin Banten, itu pasti tata kelola
keratonnya selalu berdekatan dengan pasar dan alun-alun. Ini merupakan salah satu pengaruh dari sistem bangunan tata kota yang dibawa oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Oke, lanjut kita ke yang terakhir adalah bidang navigasi atau pelayaran. Nah, pelayaran Indonesia kuno sangat bergantung dengan musim sebelum Hindu Buddha masuk. Nah, setelah Hindu Buddha masuk, pengetahuan tentang angin darat dan angin laut itu sangat penting. Nah, kemudian mereka mulai mengenal arah mata angin melalui perbintangan. Nah, itu kira-kira pengaruh dari kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Boleh di forum diskusi yang sudah disediakan di Moodle, atau kalian dapat tanyakan melalui WhatsApp grup yang sudah kita buat bersama. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.